bunyi gong. Padahal nggak ada yang mainin. Udah nggak ada yang duduk di sana. Nggak ada yang duduk di sana, pada ke depan semua nih. Itu gue langsung pucet, katanya sih gue pucet. Pucet, terus gue langsung ngadep temennya suami gue yang main kendang itu, si penunggu ruangan situ tuh, penunggu gamelan ya, itu tuh kayaknya emang ada karena itu ceritanya banyak banget. Tapi lagi-lagi mungkin takut sama suami gue apa gimana, dia dari tahun 90-an baru dia S1 baru masuk itu, dia sering tidur di situ. Itu dia nggak pernah ngalamin apa-apa. Kenapa Pak? Emang ada siapa? Ada apa? Iya, di balkonnya rumah Bapak kan itu ada cewek suka apa namanya? Ya udah duduk aja gitu. Terus nggak cuma duduk, kadang-kadang tuh jadi rumah kami kan ada balkonnya, sebelah rumah ada balkon juga, dua lantai. Dia tuh suka wira-wiri. Kan gue cuma berdua tuh karena pengantin baru yang nggak perlu ada mbak, nggak perlu ada apa gitu. Nah rumah itu tuh 2 lantai, 2 kamar di bawah, 1 kamar di atas, sama servis area, nyuci, dapurnya justru di lantai atas. Kulkas segala macam itu perabotan itu di atas. Nah, waktu baru itu kan baru lulus kuliah, gue tuh jadwal kerjanya tuh dari siang ke sore. Jadi lebih banyak gue di rumah tuh dari pagi sampai sore itu gue di rumah, suami gue kerja lah, ngajar kan. Nah, udah gitu dari pagi sampai sore ini sendiri dong. Dan biasanya gue di bawah. Jadi sebelum nempatin itu tuh gue belum dengar cerita-cerita apa-apa. Suami gue sih udah dengar, tapi dia nggak mau cerita ke gue dong. Sama aja kayak lu zaman dulu kos Kak. Di-keep sendiri. Biar dia biar tahu sendiri gitu kali ya. Betul. Nah terus akhirnya gini, pokoknya intinya itu parah banget dan kayak hampir tiap hari gue digangguin. Gangguinnya bener yang kayak di kontrakan sebelumnya atau lebih dari itu? Kalau visual dia nggak munculin dirinya. Oh nggak. Tapi gangguannya rasanya lebih kejam karena itu benar-benar daily. Karena tiap hari kan gue ditinggal sama suami gue kan, maksudnya gue sendiri sepanjang hari sampai sore itu gue sendiri. Terus waktu itu suami gue lagi banyak dinas gitu, maksudnya ada ngajar di luar kota kayak gitu. Jadi gue tidur sendiri tuh, makanya gue dulu suka nginep ke rumah temen gue, walaupun udah nikah karena gue takut. Untuk menghindari. Apa yang lo hindari? Aduh, takut banget. Jadi gini, setiap gue ada di bawah, jadi kan itu kayak living roomnya tuh di bawah kan. Setiap gue misalnya nonton atau tidur atau apa, itu di atas sibuk banget. Kayak ada di lantai 2 tuh sibuk banget. Kayak ada ya rame gitu ya. Rame. Dia kayak lari-lari, kayak aduh pokoknya sibuk banget, duk pokoknya rame banget. Terus kayak suara, jadi karena dosen ya kami bukunya banyak banget di lantai atas tuh. Buku lah dijatohin. Suaranya sih yang parah sih, gedebuk. Itu kayak suara buku jatuh. Padahal pas dilihat sih nggak ada buku jatuh, aman aja. Oh, suaranya kayak buku jatuh. Betul. Suara buku jatuh, suara dia jalan-jalan, pokoknya gitu. Setiap gue di bawah. Tapi kan gue ada kalanya ke atas juga karena kan servis area gue mau jemur, gue mau masak apa gitu ya. Nah terus kalau gue lagi di atas itu gangguannya ekstrim. Gangguan ekstrimnya gimana nih? Gangguan di lantai itu berarti? Iya, di lantai 2 itu. Di lantai 2 kan? Betul. Nah, di atas tuh gua kalau misalnya masak kan kita buka kulkas nih. Barang-barang bahan-bahan gua keluarin dulu gitu kan, taruh di meja dapur gitu kan. Kalau kondisi kulkas dibuka nih, dalam keadaan kebuka dan gua tinggalin tuh dalam keadaan kebuka, bunyi ini. Bukan, itu alarm. Oh ya, sorry. Itu alarm, kelamaan nggak ditutup gitu. Terus kan? Dibanting mas sama dia. Lemari esnya itu, pintunya itu. Pintu kulkas yang kebuka itu, dia bisa tutup, gitu. Itu kalau gue tinggalin dalam keadaan kebuka. Ganggu itu mah. Udah ada ganggu itu. Gue masih mikirnya kayak karena itu di lantai atas, balkon kami tuh ada balkon depan, ada balkon belakang. Nah, gue suka buka gitu loh. Angin. Jadi angin kali. Selalu angin. Kalau ada hal-hal yang ketutup kebuka sendiri selalu angin. Padahal angin nggak ada KTP-nya. Bener.
Terus gue juga lihat sorry. Tapi enggak, ntar gue potong dulu ya. Selama lu tinggal di situ, lu di bawah, lu pernah dengar kayak ada pasir jatuh gitu nggak sih? Ke plafon gitu, pasir. lah iya banyak. Oh. Gue pikirnya Gue selalu geli kalau Mas Om. Mas Nggak, gini. Dukun-dukunan dah. Bukan. Coba lu lihat di ntar ya, buka di Google ya. Gue jadi Itu ada artinya. oh gitu. Kalau pasir jatuh di plafon itu ada artinya. Oh iya. Pokoknya sibuk banget segala macam suara gue pernah denger deh pokoknya. Tapi gue pikirnya itu mungkin itu mungkin ada angin atau apa tikus atau apa gitu gitu kan. Gue positif aja gitu. Tapi udahlah pokoknya kalau gue lagi di lantai atas itu kulkas bisa kebuka ketutup sendiri kayak nih kayak mau nunjukin nih gue ada loh di sini kayak nunjukin eksistensi gitu. Oke, itu kulkas ya udah gue pikir oke, nanti ganti kulkas aja gue pikir gitu. Bisa ganti kulkas aja mungkin rusak pintunya gitu nggak make sense sih karena itu baru. Positif thinkingnya selalu nggak make sense sih karena itu kejadian bener-bener hal yang goib. Iya. Tapi ini lebih nggak make sense lagi mas. Jadi kan kita kadang gue nggak bersihin ada kotoran apa di bawah gue jongkok gitu ya ngebersihin ngelap apa gitu. Setiap gue nggak setiap sih pokoknya kalau gue lagi jongkok itu jadi gini suami gue tuh punya kebiasaan pakai sendal di dalam ruangan. Dimanapun kayak sendal hotel gitulah tipis gitu sendal hotel tipis gitu. Nah pokoknya di setiap lantai pasti ada sendal dalam rumahnya suami gue. Kalau gue lagi ngebersihin itu beberapa kali itu gue dilempar sendalnya suami gue dong, dilempar tak gitu. Pas lo sendirian itu kan nggak mungkin siapa nggak ada orang. Angin nggak mungkin ya kan paling banyak. Lu dilempar atau kayak dia pengen nunjukin eksistensi doang kayak ser. Iya si sendalnya yang dilempar ke gue peletak gitu. Terus gue kayak kurang ngajar juga nih orang. Bukan orang. Salah. Bukan orang. Kalau orang bisa lo laporin ke Pak RT. Iya. Nah, oke pokoknya banyak gangguan yang kayak gitu. Terus pernah juga buku jatuh kayak semakin gue takut dia semakin ganggu deh. Iya, semakin nunjukin. Tapi kan kalau tiap hari digituin kan gue takut ya, nggak ada jalan lain, gue pasti takut gitu. Bener. Tapi gue keganggu. Betul. Balik lagi ke mental sama iman. Nah terus gue ini kan tanya lah konfirmasi ke suami gue gitu. Lo ngalamin aneh-aneh nggak sih? Kan lo tinggal di sini udah lebih dari 4 tahun nih gitu. Enggak, aku nggak ngalamin apa-apa. Iya, gue sampai bohong kali lu, gitu kan. Nah, dia kayak nggak ada memang pengalaman itu dan gini ya. Mungkin ini garis besarnya adalah suami gue tuh logis banget. Dia kan peneliti, dosen. Hal-hal kayak gitu tuh dia bukan nggak percaya, tapi logis banget gitu loh. Terlalu sibuk, bukan terlalu sibuk ya. Lebih fokusnya ke arah pengetahuan, logika. Sementara hal-hal kayak gitu kagak ada nggak bisa penjelasan ilmiahnya gitu. Nah dan ditambah lagi dia nggak ada experience learningnya, nggak ada dia pernah ngalamin tuh enggak gitu. Tapi terus akhirnya dia cerita ke gua, kamu ngapain? Iya aku gini ya gue ceritain lah semua. Kalau gue di bawah tuh kayak di atas sibuk banget, kayak ada 10 orang main petak umpet apa gitu, pokoknya sibuk banget ya. Terus kalau lo lagi keluar kota tuh sampai malam tuh dia sibuk banget, gue bilang gitu. Oh tetap di bawah kak? Kamar gue emang di bawah, kamar gue emang di bawah, kan di bawah 2 kamar kan. Udah habis itu suami gue akhirnya cerita, jadi sebenarnya gini gitu. Keluar semua tuh. Akhirnya diceritain. Keluar semua ceritanya. Kan, jadi kami tuh, rumah kami itu ngadep ke tembok komplek. Jadi depan rumah gue tuh nggak ada rumah lagi, tapi tembok komplek. Nah di luar tembok komplek itu ada kebun kosong. Cuma pohon gede-gede. Tembok komplek apa? Seberangnya jadi kok di seberang rumah lu? Iya. Di seberang rumah gue jadinya kebun gitu. Tapi ketutupan tembok komplek. Gitu, jadi di depan rumah gue pokoknya nggak ada rumah lagi pokoknya, tapi di samping begini rumahnya. Nah, si suami gue bilang, jadi sebenarnya sih ada cerita, tapi aku nggak pernah ngalamin, jadi aku nggak pernah cerita ke kamu. Suami gue bilang, emang apa? Ada salah satu tetangga kami yang
dia tuh kalau pulang malam, si bapak ini dan punya habit pulang malam langsung cuci mobil. Oke. Sekitar ya malam jam 12-an, jam 11-an gitu. Cuci mobil dia, biar besok paginya berangkat udah bersih mungkin udah bersih gitu. Lah. Iya. Abis itu dia tuh sering, pokoknya beberapa kali lah tanya ke suami gua, Pak, manggilnya Mas, itu apa namanya, aman aja gitu. Itu terus suami gua, aman kenapa Pak gitu. Iya, nggak pernah digangguin katanya gitu. Terus digangguin apa? Enggak tuh, aman aja gitu. Emang ada maling atau apa, kok saya nggak tahu. Laki gue bilangnya maling. Disangkanya logika maling. tuh. Lebih serem maling soalnya kalau ada maling cabut iyalah. dari rumahnya, harus siapa malingnya? Bener. Gitu kan. Terus enggak Mas gitu. Saya tuh hampir setiap malam ada yang nemenin. Nah si bapak ini ngejelasinnya kocak. Hampir setiap malam ada yang nemenin. Kata Iya, si bapak yang Bapak tetangga ini yang nyuci mobil, yang nyuci mobil tiap tadi. malam. Si Pak itulah beda 2 rumah dari kami. Nah, siapa gitu? Kenapa Pak? Emang ada siapa? Ada apa? Iya di balkonnya rumah bapak kan itu ada cewek suka apa namanya? Ya udah duduk aja gitu. Terus gak cuma duduk, kadang-kadang tuh jadi rumah kami kan ada balkonnya, sebelah rumah ada balkon juga, setelah 2 lantai. Dia tuh suka wira-wiri. Pindah-pindah balkon. Iya, jalan-jalan gitu dari balkon rumah gue ke balkon rumah tetangga. Balkon gue, balkon tetangga, dan itu si bapak itu yang apa jadi maksudnya menyaksikan itu dan bilang ke suami gue. Baru suami gue bilang ke gue. Setelah gue konfirmasi. Iya, setelah karena gue parah banget tiap hari gue diganggu kalau nggak ada suami gue. Tapi kalau ada suami gue, gak ada apa-apa. Aman, pokoknya ya udah misalnya gue nonton berdua sama suami gue di bawah gitu, nggak ada kehebohan di atas, nggak ada. Gue apa namanya misal di atas masak gitu, nggak ada gue ditimpuk sendal, nggak ada. Sambil di bawah gitu. Iya, even suami gue lagi nonton di bawah, gue masak di atas atau nyuci di atas, aman aja. Iya, karena nggak ada rasa takut. Emang sekarang ditanya ke Kak Citra, emang ketika lo sendirian di rumah lo ada perasaan takut kan? Awalnya gue nggak takut. Nah, ketika lu dicoba untuk diganggu sama si makhluk, baru lu ada perasaan takut tuh. Iya, ketika udah berulang-ulang hampir tiap hari gitu kayak hampir tiap hari. Jadi gue takut lah gitu. Nah, ditambah lagi nih apa namanya? Ada cerita si Bunga lagi nih si sahabat gue. Jadi sahabat gue itu lulus S1 langsung ke Korea dia. S2 langsung S2. Nah, dia lagi di Indo, terus nginep lah di rumah gue sama satu sahabat gue lagi. Berdua lah, teman si Bunga itu lagi balik ke Indo, terus sama teman gue yang satu lagi yang ada di Jakarta, tapi kami deket nih. Nginep aja di rumah gue yuk, gitu, biar kita ngobrolnya puas gitu. Kalau di mall kan ya cuma sebentar gitu kan, beberapa jam. Ya, belum ada yang Betul, akhirnya oke, nginep. Nah, tidurlah di kamar atas, karena kamar atas itu kamar tamu gitu. Jadi udah ada apa namanya, inilah apa enak lah, ada kamar mandinya langsung gitu. Jadi biar mereka nyaman gitu, nggak bareng sama kami. Nah terus ya udah di atas ya udah gue siapin. Oke. Kan di atas itu kamar atas tuh langsung ke balkon. Ini rumah lu Kak yang Cinere? Yang di Cinere. Jadi jendelanya tuh ya jendela ke balkon gitu, tapi ditutup, ada kordennya gitu-gitu. Nah ketika besoknya mereka tidur kan, udah habis itu besoknya gue antar mereka. Nah si Bunga itu bilang, lo nggak apa-apa. Itu tuh selalu Bunga ya. Si Bunga tuh emang sensitif banget orangnya. Iya. Si Bunga, lo nggak apa-apa tinggal di situ. Ntar dulu. Gitu. Oh, lu dalam keadaan udah tahu nih Kak ya Udah. Nah, jadi gue kayak tervalidasi lagi gitu. Si Bunga bilang, "Lo enggak apa-apa." Gila ya lo gitu. Gila ya. Sampai dia kayak gitu. Lo ngerasa apa? Lo ngelihat apa? Gue akhirnya nanya gitu. Lo ngerasa apa? Lo ngelihat apa? Gila itu cewek. Brutal banget bahasanya si Bunga tuh bilang, "Gila tuh cewek brutal banget tuh cewek." Berarti langsung tahu. Kalau gue kan nggak tahu bentukannya, tapi kata si bapak tetangga itu cewek kan, dia bilang. Terus oh cewek ya, bener sih tetangga gue juga bilang kayak gitu. Nah akhirnya gue cerita lah semua. Gila lo, pindah lo dari situ. Gue aja cuma semalam tidur di situ, gue takut mati. Emang diapain? Nggak tahu.
itu dia itu lagi cuma ngomong sampai situ, mungkin ngejaga perasaan gue kan, karena nggak tahu apa namanya gue masih berapa lama di situ kan, itu udah pindah belum tahu betul ada dan apa. iya, dan itu udah rumahnya suami gue gitu loh, bukan ngontrak. Kalau ngontrak kita bisa langsung cabut gitu kan. Kalau udah rumah sendiri kan teman gue pasti ngejaga kan. Tapi dia kayak gitu, dia bilang gila lo, gue semalam aja tidur di situ takut mati, takut besok gue udah nggak ada nyawanya, dia bilang gitu dong. Terus gue gimana gitu. Serem tuh. Si Bunga lagi tuh. Udah kayak gitu. Lagi-lagi Bunga, waktu inget dulu yang tadi cerita yang tentang kosan kan, Bunga. validasi Di kampus di kampus sebelumnya lagi Iya. Bunga lagi. Jin Korin kabung itu divalidasi lagi Divalidasi rumahnya lagi. Acitra. Iya. Betul. Nah itu serem. Ya udah, tapi kami ternyata cuma 2 tahun aja tinggal di situ. 2 tahun pernikahan lu. 2 tahun pernikahan aja di situ. Oh, satu lagi tetangga gue yang persis samping rumah itu tuh Sebelah punya rumah bapak-bapak persis cuci mobil. Iya, juga. di antara rumah gue sama rumah bapak cuci Iya. mobil. Oke. Iya. Ya, ini ada yang suka jalan-jalan ke balkonnya dia, Iya. balkon gue, balkon dia, balkon Iya. gue. Nah, itu dia punya bayi. Oke. Katanya tuh gue denger sih memang bayi itu nangis terus. Bayi itu nangis terus Bayi gitu. kalau nangis sebenarnya wajar ya. Wajar. Iya, tapi terus-terusan. Tapi kalau nggak bisa berhenti mah nggak wajar. Iya. Nah itu, gue sebenarnya nggak terlalu tahu, tapi memang kayaknya mereka manggil kayak Pak Ustadz atau apa gitu. Tapi fokusnya buat ngelindungin anaknya kayaknya. Terus sekarang sih bayinya udah gede sih, karena itu cuma 2 tahun doang. Habis itu kami pindah. Gitu, pindah lah di dekat kampus lah rumah kami jadinya. Gitu. Tapi bisa diambil kesimpulan kalau situ bayi nangis mulu, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Emang beneran ada nggak Emang sih? beneran Beneran ada ada. gangguan dari si mbak balkon itu ya. Iya, mbak balkon, bener. Panggil apa? Tadi di awal cerita itu kan lu bisa kelihatan Kak dari tol itu Kak, rumah Iya. yang itu. Dari tol Brigif Andara itu, dari Depok gitu ya, itu kelihatan si balkon. Itu Ayo rumah. perumahan apa ayo. Gue nggak tahu, gue nggak lagi nyari perumahannya. Tapi kalau misalnya gue lagi lewat situ, kalau misalnya gue tahu perumahan yang mana, terus gue ngelihat dari balkon kayak Dari balkon kelihatan, berarti bisa jadi gue ngelihat ke arah si Cewek kuntilanak yang itu. Asik juga maksud gue. Takut banget. Lagi ngelewatin. Soalnya rada jauh atau rada deket Kak? Apa nih? Si dari tol ke arah rumah lo itu rada jauh atau kayak sebelahan deket banget gitu? Nggak deket banget, kita tol, terus kan dia ada Kali Krukut tuh. Oke. Kali Krukut, nah abis itu sebelah Kali Krukut itu komplek gua. Oh, oke. Lumayan deket lah ya. 500 meter lah. Masih kelihatan ya? Iya, Kelihatan. masih. Nah tapi gua ada satu lagi nih. Gimana Kak? Ini gong banget. Karena ada gong ya? Ih, kok tahu sih? Ntar. Karena dia bisa nih. Gue jadi Gak tahu. Iya, itu berkaitan sama gong. Gue pura-pura jadi Mas Gandang aja tadi. Jangan. Kalau ngebak, gawi, ngebak, dukun. Tapi emang langsung. bener kan? Iya, jadi fakultas gua kuliah sama fakultas si suami gue kerja. Itu fakultas yang ada budaya-budayanya lah, sastra budaya kayak gitu. Nah, mereka tuh punya ruang gamelan dan ada gamelannya. Buat latihan dah tuh ya. Buat latihan, buat dulu tuh zaman gue baru awal kuliah, baru awal kuliah dan baru awal nikah. Itu ada mata kuliah namanya mata kuliah seni. Mata kuliah wajib itu bisa seni, bisa olahraga. Nah, salah satunya seni, ada gamelan. Nah, suami gue ngajar itu karena emang bidangnya dia tuh. Udah karena baru berdua kan, gue belum ada anak gitu, masih gue sering jemput bareng pulangnya kayak gitu. Nah, si mata kuliah ini, seni ini sore, karena itu mata kuliah pilihan seluruh jurusan, seluruh fakultas di kampus gue. Jadi ada yang kampusnya di Salemba, dia butuh waktu kan ke Depok kayak gitu. Jadi mata kuliah itu pasti sore. Nah, selesainya tuh pokoknya sekitar jam 5-an kelasnya udah selesai. Nah, tapi si suami gue sama teman-temannya yang sama mahasiswa-mahasiswa yang bisa gamelan itu, mereka mau ada acara apa gue lupa. Jadi mereka ada latihan tuh, abis suami gue ngajar, terus si suami gue sama teman-temannya mereka latihan buat perform acara itu. Betul. Nah, akhirnya gue jemput itu udah selesai, mereka udah kelar tapi masih ngobrol-ngobrol.
Nah, waktu itu penanggung jawab ruangan itu beserta gamelannya adalah suami gua. Dari kuliah S1, S2, S3, dia tuh sangat berteman dengan ruangan itu dan gamelan itu, satu set gamelan itu. Nah, karena udah selesai ngajar, suami gua tuh kayak beres-beres, terus mindahin alat musik yang dipakai lah, tadi dibalikin lagi. Betul. Gitu terus lagi, ada alat musik kan yang takut cepat rusak atau takut patah gitu, dia pindahin ke ruangan lain yang ada kuncinya gitu. Habis itu ada salah satu, jadi karena udah mau pulang semua udah maju ke depan semua. Tahu ini nggak sih settingan gamelan yang paling belakang apa biasanya? Gong. Karena gue pernah nonton wayang ya? Iya benar. Iya. Pinter dia. Jadi gong itu paling belakang tempatnya. Nah mereka tuh teman-temannya suami gua udah di depan. Udah, karena udah selesai semuanya, latihannya udah selesai, kelasnya udah selesai. Nah kita lagi ngobrol-ngobrol. Nah gua nih ngadep ke mereka karena lagi ngobrol. Mereka kan abis main jadi madepnya ke sini. Iya. Gua madep ke mereka. Nah gua ngadep ke gong nih. Nah terus abis itu suami gue lagi pergi ke ruangan yang lain, temennya suami gue nih iseng tak teman-teman, tahu nggak kalau bunyi gamelan tuh sebelum gong pasti ada tak dung gong. Iya, kan? Tahu. Nah itu kalau bahasa Jawanya namanya suwukan. Si kendang itu. Nah si temennya suami gue nih main si suwukan ini, dang bunyi gong. Padahal nggak ada yang mainin. Udah nggak ada yang duduk di sana. Nggak ada yang duduk di sana, pada ke depan semua nih. Udah pada ke depan. Iya, maksudnya itu temen lu juga kenapa iseng, temennya suami lu kenapa iseng banget lagi ngekendangin yang harus diakhiri dengan si gong itu, Kak? Iya, nggak apa-apa. Jadi yang lain juga masih ada iseng, yang masih ada yang teng yang alat yang lain juga gitu. Ada yang masih mengingat-ingat mungkin memorizing ini gitu. Nah si temennya suami gua nih gitu aja iseng aja tak. Terus pas bunyi panik dong tuh yang ada di ruangan itu. Yang dilakuin apa? Karena gue langsung lurus ke mata gue kan gongnya, karena gue ngadep ke mereka kan, itu gue langsung pucet, katanya sih gue pucet. Terus gue langsung ngadep temennya suami gue yang main kendang itu. Gue langsung gitu kan. Nggak ngomong apa-apa ya. Tapi ngomong apa-apa. Ya pasti langsung tahu itu siapa yang ngegongin. Betul. Terus akhirnya si Mas itu, si temennya suami gue langsung berdiri, terus dia bilang, udah disuruh pulang, ayo pulang. Oh, gue tahu yang kayak gitu ya. Kode bisa Betul. dipikirin. Terus yang lain tuh teman-teman tuh mungkin ada 10 orang itu denger semua, kayak semuanya kayak nengok ke belakang gitu, nengok ke bagian gong. Nggak ada orang. Tapi nggak diomongin kayak. Berarti lu ngeliat tuh si gongnya goyang. Gong itu kan kalau ngeliat di jedung gitu kan masih kayak iya masih goyang-goyang gitu dikit, kan. Karena dia gede banget, goyangnya dikit memang, tapi tahu kalau itu ada getaran gitu kan. Gerakan abis dipukul kan. Iya. Pasti ngeliat kan waktu itu. Gue nggak berani jujur ngeliat itu, kayak gue terus langsung gitu ngeliat si temennya suami gue, terus gue langsung ke sana kan, langsung jalan ke pintu keluarnya sana. Nah suami gue baru tuh mau masuk dari sana ke dalam, terus dia bingung, lah kenapa ini pada pakai sepatu semua gitu, kayak udah keluar dulu aja, nanti di depan aja ngomongnya gitu. Apa mungkin ada cerita di balik itu semua, kalau misalnya suwukan itu harus diakhiri dengan gong ya, Kak? Biasanya begitu. Even pengetahuan itu tuh diketahui sama makhluk-makhluk yang sering ada di ruangan itu mungkin, atau mungkin panik lah gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu udah ada ceritanya, legendanya juga, apa tadi namanya? Legend. Iya, si suwukan itu. Si penunggu ruangan situ tuh, penunggu gamelan ya. Itu tuh kayaknya emang ada, karena itu ceritanya banyak banget. Tapi lagi-lagi mungkin takut sama suami gue apa gimana, dia dari tahun 90-an baru dia S1 baru masuk itu, dia sering tidur di situ. Itu dia nggak pernah ngalamin apa-apa. Tapi mahasiswanya, terus penjaga kampus itu sering banget. Dan lu nggak pernah diceritain sama suami lu kalau aku ada yang jagain? Nggak mungkin orang penunggu situ percaya sama suaminya. Berasa atau takut kali. Jadi
dirawat dijaga kan, atau iya, gimana benar. kan lebih respect ibaratnya ya mereka ini kalau misalkan sama yang udahlah kita saling jaga saling ada di sini iya, juga. saling gak ganggu lah Nggak intinya. Gua rasa ribet nih gitu. orang nggak nantang nih Iya, orang. tapi emang benar-benar dirawat sih. Dia kadang-kadang nih kalau dibalik ke Jogja gitu, dengan sukarela dia beli alatnya apa misalnya udah Iya. ada yang patah, dia beliin pakai duitnya sendiri. Kayak gitu-gitu. Iya dan kayak menganggap si gamelan itu bukan barang Iya, iya, iya. tapi emang nggak temennya boleh, aja iya, gitu. temen apa yang harus Dihargai, di-respect, juga betul, gitu betul. karena kan keseniannya bisa jalan kalau ada si gamelannya Betul. Ya itu. Respect jadinya. Nganggep barang Iya, banget. ternyata itu apa banyak cerita kalau itu suara gamelan tuh kalau malam kadang-kadang bunyi loh, atau kadang-kadang ditanya, Mas kemarin latihan sampai malam, gitu. Terus suami gue kayak enggak, malam gue di rumah tidur gitu kayak gitu loh. Jadi banyak cerita kayak gitu, tapi suami gue juga nggak percaya karena nggak pernah ngalamin sendiri. Mahasiswanya bilang misalnya abis dia padahal izin ke suami gue. Karena penanggung jawabnya kan, jadi dia izin Mas, aku istirahat di sini boleh nggak gitu? Ada kelas lagi soalnya sore misalnya gitu. Ya boleh, silakan aja gitu. Tapi gosipnya sih suka bunyi sendiri. Laki gue jahil banget ya gitu. Beneran ngalamin tuh mahasiswa-mahasiswa. Ya, pasti Gitu. digangguin. Baru cerita besokannya, iya si apa namanya gue ngalamin nih Mas gini kayak gitu. Jadi si legend itu di kampus gue waktu S1 emang ada banget ternyata. Ya gue sih emang lebih diem dan lebih kicep gitu kalau misalkan ngomongin hal-hal klinik yang dilindungi atau yang ada di lingkupnya adat istiadat Kak. Jawa, Sunda, Kalimantan. Tradisi. Kayak kental banget ya. Sumatera, gue gak berani sentuh-sentuh. Kental banget ya. Karena mereka kan kayak punya, bukan mereka ya, iya masing-masing suku tuh kayak punya ceritanya masing-masing. Kliniknya gimana di kota apa, di pulau apa, di kecamatan apa lah. Jadi kalau misalnya udah soal hal-hal yang klinik kayak gitu, gue lebih, gue mundur aja dah. Nggak berani gue nantangnya, nggak berani gue ngebahas lebih lanjut. Iya. Ya udah kalau emang ada, biarin ada. Gue tapi nggak ada di ranah itu, gue nggak berani kemana-mana, nggak berani melangkah lebih dekat. Kalau apalagi Jawa ya yang kita sering banget lah, gue sering banget ke Jogja, ke Semarang, Solo, pasti bersinggungan sama hal-hal atau sama lingkungan-lingkungan yang kental banget sama hal-hal kayak gitu. Jadi gue sukain aja, maksudnya gue hargain dengan cara gue nonton wayang kayak gimana sih gitu. Iya. Tapi yang menarik sih yang rumahnya dia nih yang di Cinere. Itu menarik sih itu. Kalau paling favorit gue yang itu yang kelihatan dari tol, jadi gue pengen ngeliat. Mungkin kalau malam ada nggak nih? Iya. Gue pengen ngebuktiin kata-kata si bapak-bapak cuci mobil. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh gue lebih ke penasaran, lebih ke gimana sih gitu, kepo gue. Kalau belum dijual kita datengin tuh rumahnya. Iya. Iya. Atau gue datengin aja. Datengin aja, masih ada sih Masih rumahnya. ada rumahnya Penasaran. kan, yang penting kan itu. Tapi pas malam ya, kalau siang mah. Sama ketemu bapak-bapak cuci mobil. Iya. Udah almarhum lagi. Udah, astaga. Maaf Udah lah. mau. ya lah. Udah almarhum. Oh, Iya. ya jangan ya, maaf Pak. jangan Pak ya. Saya cuci mobil sendiri aja. Tapi ya tetap makhluk-makhluk itu juga kalau misalkan apa namanya bisa kita lawan. Jangan. Dalam artian lawannya tuh ya kita harus berani. Oh, kita harus berani. Berani. Lawan tuh dalam artian gue di sini, lu di situ. Ya masing Jangan ganggu satu sama lain. punya kan? dunia masing-masing lah intinya begitu. Karena gue gak ada maksud nakut-nakutin lu. Nggak ada. Kita nggak bisa nggak bisa ganggu dia kan? Iya, kita nggak bisa nakut-nakutin dia. Dia bisa gangguin kita. Aduh, tapi itu cerita favorit kalian, tapi itu cerita paling Paling yang lu pernah mengganggu rasain mental soalnya gua kayak, sampai iya. sekarang nih. Takut banget. Serem. Nanti gua kasih tahu titiknya di mana deh, biar kalau lu pada lewat tol. Jangan sih, Kak. Mungkin dia dada-dada gitu, hai kalian Takutnya ngomongin gua nggak ya, apa-apa. gitu. Kagak, gue takutnya tadi gue salah ngomong. Gue udah tadi sotoy aja, kirain bapak-bapak cuci mobil masih ada, tapi nggak ada. Gua Tapi jadi mungkin nggak jadi takut. tapi soalnya. mungkin juga Pak, maksudnya rumah itu di mungkin sekitar situ ada rumah yang hantu, habis itu hantunya dipindahin ke rumahnya dia, bisa juga. Kayak gitu-gitu ada. Iya. Jangan ajak gue dong Mas kalau mau kan. Itu kalau ngomongin apa aja yang dilakuin nggak kelar deh. Yang apa gua alamin di rumah itu, padahal cuma 2 tahun loh.
Udah tahun habis itu lu pindah. Iya. Pindah nggak ada cerita apa-apa. Nggak ada cerita apa-apa. Dan itu bikin panas banget. Kayaknya gue ribut mulu di rumah itu. Iya berantem mulu kan. Ih, parah Jadi berantem. panas. Oh, 2 tahun itu lu belum ada momongan? Belum ada anak. Oh, belum ada terus gue ribut mulu. Wah, ribut mulu. Setelah ada anak lu nggak ada Setelah kejadian pindah kan? macam-macam lagi. Setelah pindah. Gue nggak ada kejadian apa-apa. Punya anak? Aman-aman aja. Belum langsung punya anak gue. Oh. Aman-aman aja tuh, nggak ada kejadian yang serem, nggak ada berantem sama sekali, nggak ada berantem. Terus baru selang 1,5 tahun baru gue punya anak. Oke. Gitu. Makin tenang lagi tuh. Makin tenang dan gue nggak pernah ngalamin apa-apa lagi. Auranya panas itu berarti Pak. Tuh, kan. Jadi berantem mulu. Mulai. Serius gua. Aduh, gue kalau inget merinding banget. Dari ceritain tadi. Iya. Benar. Berantem kan mulu kan. Iya berantem terus kan. Iya. Pokoknya Karena ribut sosoknya aja. perempuan. Soalnya kalau tapi lu udah muhrim ya. Biasanya kan kalau Jealous ada, ya? Iya, tahu sih gua. Tadi gua mau ngomong gini, kalau misalnya ada yang belum muhrim, tengah-tengahnya setan. Ini udah muhrim, tengah-tengahnya masih ada aja setan. Iya juga ya. Itu sih. Kak Citra makasih ya udah. Sama ya. Serem kan Mas Gano juga ceritanya? makasih ya udah Iya, bawa siap. Kak Citra. Jadi bisa cerita-cerita tentang Jadi tahu kan. rumah tol brig yang bisa dilihat dari tol. Akhirnya gue bisa cerita sama orang yang mungkin percaya sama omongan gue, karena suami gue kayak cuma Bukan gitu. gak percaya Kak, gue tahu posisi dari suami lu tuh ya gitulah, maksudnya dosen gitu-gitu Dosen lah. Iya, ya. iya. Logika Banget. logika. Kan. Iya. Gue bukan percaya juga sih Kak. Maksudnya gue percaya, tapi seru banget cerita lu. Iya. Iya. Tapi kan lu pernah lihat juga kan hantu-hantu gitu? Pernah kan? Belum? Ya udah belum. Hantu dalam bentuk manusia banyak sih sekarang. Banyak. Iya. Saya Ups. Saya makasih ya, Kak, ya. Thank you. Aku pamit Ya. dulu, aku mau lanjut kerja lagi. siap. Thank you for Dadah, Kak having Citra. me. Bye. Bye. Thank you ya. Ya. Thank you ya Mas Gano. Mau di sini aja? Gak apa-apa. Saya Nggak juga mau takut keluar. ah. Nanti di sini ada juga lagi.